Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun melalui jalur udara. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah. Ayah dan bunda serta anak-anakku sekalian santri SMP Darut Tauhid Batam, izinkan saya menjelang berbuka untuk menyampaikan beberapa hal sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menambah keberkahan dalam melaksanakan ibadah bulan puasa suci Ramadan ini. Izin menyampaikan perihal at-tarbiyah atau pendidikan. Saya yakin di masa pandemi ini Bapak dan Ibu mau tidak mau menjadi guru, berperan menggantikan kami sebagai guru untuk pembelajaran di rumah. Sedikit menyampaikan tentang pendidikan atau tentang tarbiyah. Di dalam Islam diajarkan untuk mendidik dan juga di dalam Islam diajarkan juga tentang pendidikan. Ada 3 aspek yang perlu kita ketahui untuk dalam pendidikan ini. Apa saja yang perlu kita pelajari, apa saja yang perlu kita didik di dalam diri kita, yaitu ada 3 hal yang tentunya selalu diajarkan. Yang pertama yaitu at-tarbiyah al-aqliyah atau pendidikan akal kita. Kemudian yang kedua yaitu at-tarbiyah al-jismiyah, yaitu pendidikan perihal jasmani kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah, yaitu pendidikan terkait mendidik akhlak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, berbicara tentang pendidikan 3 aspek yang ini, ada pendidikan akliyah, kemudian ada pendidikan jasmani kita, kemudian ada pendidikan khuluqiyah kita, pendidikan akhlak kita. Dari 3 aspek ini yang kita bicarakan, ada salah satu aspek yang memang selalu dibahas dan selalu ditonjolkan di sekolah kita ini, yaitu terkait at-tarbiyah al-khuluqiyah, pendidikan tentang akhlak. Kalau pendidikan tentang jasmani mungkin kita sudah tahu bersama-sama bagaimana cara mendidik jasmani kita, yaitu dengan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Kemudian terutama di dalam puasa Ramadan ini kita juga harus menahan hawa nafsu. Kemudian dengan ketika berbuka juga kita harus benar-benar bisa mengontrol makan kita. Nah, itu termasuk dari bagian at-tarbiyah al-jismiyah. Ada salah satu at-tarbiyah yaitu at-tarbiyah al-khuluqiyah, disampaikan dalam satu buku yaitu at-tarbiyah al-jismiyah wa at-tarbiyah al-khuluqiyah. Disampaikan, inna ahsanu tarbiyah al-khuluqiyah, sesungguhnya sebaik-baiknya pendidikan akhlak yaitu la yakfi illa bimujarradil kalam, tidak cukup hanya sebatas lewat omongan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kemudian anak-anakku sekalian yang memiliki adik, terutama di dalam membenarkan akhlak seseorang, kemudian di dalam untuk memperbaiki akhlak kita pribadi terutama, la yakfi illa bimujarradil kalam, poinnya adalah tidak cukup hanya dengan omongan. Balabudda, nah di sini titik beratnya Bapak dan Ibu, kemudian anak-anakku sekalian, balabudda an yakuna bil qudwah as-shalihah, tetapi harus dengan semaksimal mungkin al-qudwah as-shalihah, menjadikan diri kita sebagai al-qudwah as-shalihah. Apa itu al-qudwah as-shalihah? Di dalam bahasa yang sering kita dengarkan, yang sering kita tahu, yaitu al-qudwah as-shalihah uswatun hasanah. Di dalam mendidik ananda-ananda sekalian, tidak bisa hanya melalui omongan, tetapi kita harus menjadi contoh semaksimal mungkin agar bisa menjadi contoh. Kakak terhadap adiknya, adik terhadap adiknya lagi, kemudian terhadap sepupu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kalau hanya sebatas dengan omongan, belum tentu omongan yang kita sampaikan itu bisa merubah sikap seseorang tersebut. Tetapi kalau sudah dengan al-qudwah as-shalihah atau dengan contoh yang baik, uswah hasanah, insya Allah tanpa disadari, tanpa kita harus menyuruh untuk berbuat baik orang tersebut, dengan kita mencerminkan menjadi orang yang baik. Nah, inilah indahnya Islam. Insya Allah orang tersebut akan dapat berubah
Kemudian yang kedua adalah labudda an yakuna bi ijadil bi'ah, dengan membangun lingkungan yang kondusif. Disinilah 2 poin yang paling penting di dalam membangun akhlak kita, yaitu yang pertama dengan menjadi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua harus membangun lingkungan yang kondusif. Karena tidak dapat dimungkiri lagi di zaman yang seperti sekarang, lingkungan adalah salah satu aspek yang paling besar pengaruhnya untuk mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi di mana kala di dalam satu rumah kita sudah ada di sana emosional yang berbeda antara anak dan orang tua, kemudian kita coba kakak dan adik yang memang di dalam rumah sering berantem mungkin gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, disinilah lingkungan yang perlu kita bangun. Disinilah lingkungan yang benar-benar kita perlu ciptakan sekondusif mungkin untuk dapat merubah akhlak anak-anak kita. Dan tugas kita sebagai orang tua yang paling utama adalah al-qudwah as-sholihah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Dan untuk anak-anak sendiri harus benar-benar bisa menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam rumah ini sendiri. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, tidak bisa dipungkiri dalam wabah pandemi corona ini, tugas kami sebagai guru, mau tidak mau, suka tidak suka, sudah digantikan oleh perannya sebagai orang tua. Saya akui, saya jujur katakan, tugas orang tua di rumah sangat berat dan sangat berat. Maka dari itu, untuk membangun situasi yang kondusif ini tidak bisa hanya sebatas omongan, kemudian tidak bisa hanya sebatas menyuruh anak saja. Ini kita sama-sama usikum wa iyaya untuk sama-sama membangun dan menjadikan diri kita semua menjadi al-qudwah as-sholihah atau uswah hasanah bagi anak-anak kita. Dan anak-anakku sekalian, di masa pandemi corona ini, kemudian di bulan suci Ramadan ini, yuk kita sama-sama memperbanyak sabar kita untuk melalui situasi pandemi corona ini. Kemudian yuk kita perbanyak dan terus mengaplikasikan, karena ini adalah kesempatan untuk kita anak-anak sekalian, yang mana yang kamu dapatkan ilmu di pesantren terkait akhlak dan juga terkait pembinaan tentang akhlak, yuk kita amalkan selama kita di rumah. Kita bantu orang tua kita bantu adik-adik kita dalam melaksanakan tugasnya, kita bantu orang tua kita dalam pelaksanaan pekerjaan rumahnya, membersihkan rumah, kamar mandi dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kita bangun sabar kita, yuk sama-sama kita bangun rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin dengan adanya pandemi corona ini pasti akan ada hikmah yang sangat besar di dalamnya. Terakhir sebelum saya tutup ceramah singkat saya ini, saya ingin menarik 2 poin kesimpulan dari hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk merubah akhlak seseorang tidak cukup dengan omongan. Yang kemudian kita harus 2 poin yang kita tekankan. Yang pertama yaitu adalah terkait menjadi pribadi yang bisa uswatun hasanah, menjadi tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan yang kondusif agar akhlak kita terbantu untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan aspek lingkungan. Syukron minni ala hadza, alafu minkum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.